7 dampak harta haram yang mengerikan, menderita di dunia hingga ajab di neraka. Pertama, memakan harta haram berarti mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti langkah setan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-168. Kedua, akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thaib atau yang baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Ketiga, memakan harta haram adalah kebiasaan buruk orang Yahudi. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Quran Surah Al-Maidah ayat ke-62 sampai ke-63. Keempat, badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Yang pernah dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW pada Ka'ab. Wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, doa sulit dikabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik atau taib, tidak menerima kecuali yang baik atau taib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal salih. Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-172. Keenam, harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian berjual beli dengan cara inah atau salah satu transaksi riba, mengikuti ekor sapi atau maksudnya sibuk dengan peternakan, ridho dengan bercocok tanam, maksudnya sibuk dengan pertanian, dan meninggalkan jihad atau yang saat itu fardu ain, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, karena harta haram banyak musibah dan bencana terjadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diajab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Imam Al-Jahabi mengatakan hadis ini sahih. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan li ghairi sebagaimana disebut dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 1859. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin.